Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran ala nabiyyina Muhammad nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib Al-Mukarram Dr. Mudharis Manul SMA wa ikhwan fillah rahimakumullah. Ismi Tato Ardiansyah dari Jami' Salis semester 3 dari Setiwa Darussalam Islamiyah. Taib pada kesempatan hari ini Anda ingin menyampaikan sebuah tugas yang diamanahkan kepada saya dengan judul Tafsir Quran bis Sunnah Nabawiyah. Yang mana pekan lalu kita sudah membahas tafsir Quran bil Quran oleh Akhun Al-Habib. Ini tafsir bil Quran bil Quran secara turut dan beserta pembahasannya sudah disampaikan. Kemudian pada saat ini saya akan menyampaikan tafsir Quran bis Sunnah Nabawiyah. Apa sih tafsir Quran bis Sunnah Nabawiyah? Tafsir Quran bis Sunnah Nabawiyah ialah yang mana kita menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan konteks dari Nabi SAW, itu menggunakan hadis-hadis beliau, yang mana hadis ini kedudukannya sama dengan Al-Quran, selaras. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya hadis Nabawi atau hadis Nabi Muhammad SAW untuk menggali hikmah-hikmah yang ada di ayat Al-Quran. Contohnya apa? Seperti ayat tentang mencuri yang terdapat dalam surat Al-Maidah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maka pencuri laki-laki maupun perempuan itu dipotong tangannya. Kemudian yang dipotong itu pencuri seperti apa? Nah, di situ kita tidak dijelaskan. Maka dari itu untuk mengetahui detail apa yang dimaksud dengan ayat ini, siapa sih yang dipotong itu, jadi kita memerlukan hadis Nabi SAW. Ada sebuah hadis itu mengatakan yang dipotong itu yang mencuri di atas kisaran 8 gram. Nah, maka yang dipotong itu seperti itu. Jadi kita mendapatkan pengertian pemahaman tentang ayat ini dari hadis Nabi SAW. Baik, kita lanjut. Saya akan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, tafsir Al-Quran bis Sunnatin Nabawiyah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu dzikir ini, Quran ini, Nabi Muhammad, litubayyina lin-nas, untuk engkau sampaikan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah sampai kepada mereka. Jadi Nabi itu menyampaikan pemahaman kepada manusia tentang apa-apa yang telah diturunkan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bayyanallahu fi hadhil ayah muhimmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menerangkan dalam ayat ini ialah tugas Rasulullah yang paling utama ialah wahya bayanul Quran. Bayanul Quran, yang mana Nabi sendiri itu adalah orang pertama sekali yang mentafsirkan Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa fungsi Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjut. Walamma kanat hadhil muhimmatu mawqulatu bir rasul, dan ketika tugas ini diamanahkan kepada Rasulullah SAW, lazimana an narji' ila tafsirihi li hadzal Quran. Maka dari itu kita memerlukan pengertian tafsir dari ayat ini. Kita lanjut. Minal muqawwimat allati taj'alana narji'u ila tafsirihi. Kemudian di antara unsur-unsur yang membuat kita kembali kepada tafsirnya ialah kita ketahui anna sunnah wahyu min Allah. Kita ketahui bahwa sunnah itu atau hadis itu wahyu min Allah. Jadi peranan hadis Nabi itu
itu untuk menjelaskan. Maka dari itu kita harus kembali ke tafsirnya. Itu tafsir dari Nabi Muhammad dengan menggunakan hadis-hadis beliau. Qala Allah Ta'ala in huwa illa wahyu yuha. Maka perlu kita ketahui juga bahwa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad. Maka tidak ada satupun yang mampu menafsirkan atau memahami lebih paham dari satupun makhluk Allah ini kecuali Nabi Muhammad. Benar surat Najm itu berkata bahwa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi itu tidak berkata-kata mengikuti hawa nafsunya saja. Tetapi in huwa illa wahyuha, Nabi itu berkata-kata, semua perkataan Nabi itu wahyu. Yang mana ada sebuah hadis dari istri beliau ya, kan khuluqul Quran. Jadi semua perkataan Nabi itu dengan tafsiran dari Quran sallallahu. Walidha fahiya, maka dari itu sunnah itu fahiya sunnah biman jilatil Quran fil istidlal, kedudukannya sama dengan Al-Quran dalam kita berdalil. Maksudnya menyingkapkan makna Al-Quran itu setara tingkatan hadis nih dengan Al-Quran. Inilah bersanding Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Wahi aslun fi fahmil Quran. Ini di sini sebutkan maka sunnah itu adalah asal untuk memahami Al-Quran, pokok dasar intisari inferensi. Liqouli ta'ala litubayyina linnas, yaitu untuk menjelaskan, membayan kepada manusia. Wa hadha ya'ni annahu la yumkinu al-istighna 'anil bayanin nabawi. Maka dari itu ini menandakan bahwa annahu la yumkinu al-istighna, kita tidak cukup, kita tidak mungkin bisa terlepas anil bayanin nabawi. Jadi kita ini kalau ingin menafsirkan sebuah ayat, kita tidak mungkin terlepas yang namanya dari hadis Nabi, ada anil bayanin nabi, penjelasan dari nabawi, hadis nabawi. Li'annahu la ahadun min khalqillah, itu dikarenakan tidak ada satupun makhluk Allah a'lam bimuradillah min, a'lam ba'dahu min, lidzalika la ahadun a'lamu bimuradillah min rasulillah. Jadi tidak ada satupun makhluk Allah yang mengerti apa maksud Allah itu, pemahaman dari ini, kecuali min rasulillah, kecuali Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya tidak ada makhluk Allah ataupun yang jauh lebih memahami apa yang diinginkan atau yang dimaksudkan Allah dari ayat-ayatnya dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut. Slide yang kedua, anwa'ul mustanbithah fi tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi di sini ada beberapa macam metodologi penafsiran Rasulullah terhadap Al-Qur'an yang telah berhasil disimpulkan. Yumkinul istinbat anwa tafsir nabawi lil Qur'an. Jadi bisa disimpulkan beberapa macam penafsiran Nabi terhadap Al-Qur'an setelah ba'da istighradul ahadits nabawiyah, setelah menelaah beberapa hadis nabawi. Faqad zahara li min khilali dzalika mali. Jadi telah nampak pada kita semua ya tafsir nabawi tersebut setelah menemukan beberapa ulasan beberapa hadis di bawah ini sebagai berikut. Ayyunassa ala tafsir ayatan aw lafzatan walahu usluban. Nabi menyebutkan tafsir ayat atau kata secara langsung. Ini ada dua cara. Yang pertama ialah ayat qura tafsir summa yadhkuru ayat al-mufassarah. Nabi mendahulukan tafsirnya, yadhkuru tafsir, mendahulukan tafsirnya, summa yadhkuru tafsiraha, baru kemudian menyebutkan ayat yang ditafsirkan. Kemudian yang kedua, yadhkuru ayat al-mufassirah summa yadhkuru tafsirah. Kemudian kebalikannya ialah Nabi menyebutkan ayat yang ditafsirkan dahulu, kemudian menyebutkan tafsirnya, menyebutkan hadisnya. Kemudian asani ayyashkala ala sahabah fahmun ayah fi fahmil ayah wa yafassiraha lahum. Jadi sahabat itu memiliki mempunyai iskal dalam memahami sebuah ayat. Maka mereka itu bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi pun menjelaskannya. Kemudian as-salis ayyadhkura fi kalamihi ma yasluhu ayyakuna tafsiran lil ayah. Jadi dalam sebuah konteks hadis, Nabi itu mengira-ngira menyebutkan ma'yasluhu itu kira-kira cocok. Jadi ini saling cocok mencocokkan.
Jadi jika ada hadis lain yang kira-kira cocok, nah itu bisa jadi inferensi, maksudnya bisa dipakai. Yang mana tentu sesuai dengan mufassir itu sendiri. Jadi Nabi itu menyebutkan dalam hadisnya beberapa perkataan Nabi itu yang mana yang cocok dengan sebuah ayat ini, yang cocok jadi tafsir gitu. Kemudian Arabi ayat awalul Quran. Nabi menambilkan Al-Quran faya'mal bima fihi min amri, dan Nabi mengimplementasikan, mempraktikkan apa-apa yang terkandung dalam ini, apa yang diperintahkan. Wa yatruk ma fihi min nahyi, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nanti akan kita jelaskan satu persatu sesuai judulnya. Tadi yang pertama ialah ayunasso, Nabi menyatakan tafsir ayat atau kata itu dengan dua cara, dua metode. Yang pertama ayat Quran tafsir sama Quran tafsiraha. Nabi menyebutkan tafsir, kemudian menyebutkan ayat yang ditafsirkan. Contohnya qalu ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini terdapat di dalam surat Thaha ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini surat Maryam. Jadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kalau Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa sayang dalam mereka, hati mereka. Ini ayatnya, ayat yang akan ditafsirkan dengan hadis Nabi. Nah, konteksnya ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah semoga Allah meridai beliau, idza habballahu 'abdan nada. Jadi jika Allah mencintai seorang hamba, maka Nabi menyeru. Fanada. Konteks berikutnya. Ini masih libur, Pak. Belum tahu kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza habballahu 'abdan nada. Jadi jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Ya Jibril. Kemudian Jibril menyeru ahli sama. Berikutnya, ya Jibril inni ahbabtu fulanan fahbibhu. Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai seorang hamba, maka cintailah ia. Fayunadi fis sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Summa tanjillahul mahabba fi ahlil ard. Kemudian akan diberikanlah kepadanya kecintaan oleh penghuni bumi. Fadzalika qaulu ta'ala, maka dari itu innal ladzina amanu wa 'amilus solihati tadi sayaj'alullahu rahman wudda. Maka tafsir dari ayat ini yang mana tadi kan konteksnya Nabi menyebutkan tafsir. Nah, tafsirnya itu ini idza habballah tadi konteks Nabi mentafsirkan ayat ini, kemudian yadhkuru ayat al-mufassarah. Kemudian Nabi menyebutkan ayat yang ingin ditafsirkan. Jadi ketika Nabi mencintai Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada Jibril untuk mencintainya dan menyeru ahlul langit untuk mencintainya. Maka ahlul langit, penghuni langit dan penghuni bumi memberikan kecintaan kepadanya. Jadi barang siapa yang mengerjakan, yang beriman, yang beramal soleh, maka akan diberikan kepada Allah kecintaan dalam hatinya, kecintaan kepada sama manusia, banyak teman, dan lain-lain. Wa idza abghadallahu 'abdan nada. Kemudian jika Allah membenci seorang hamba, maka ia menyeru, ya Jibril ini betul.
abghad abghadab abghada abghadtu abghada abghada abghadtu fulanan, sesungguhnya aku membenci seorang hamba. Fayunadi fis sama, maka dia menyeru kepada penghuni langit. Tsumma tanzilu lahul baghdha fil ard, kemudian ia diberikan, maka ia mendapatkan kebencian di muka bumi. Jadi Nabi itu yadkuru tafsir, Nabi menyampaikan tafsirnya dulu, kemudian ayat ini ditafsirkan. Kemudian berikutnya cara yang kedua, tadi kan menyebutkan tafsirnya usluban, tadi ada dua metode. Asani ayadkuru ayatul karim al mufassarah, jadi Nabi itu menyebutkan ayatnya terlebih dahulu. Kalau tadi kan tafsirnya dulu baru ayatnya, ini kalau ini ayatnya dulu summa yadhkuru tafsiraha, kemudian menemukan tafsirnya. Misal qaulu ta'ala wa'addu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Ini ayatnya dulu Nabi menyebutkan apa sih maksud dari ayat ini gitu kan. Yang dia maksudkan di sini min quwwah, apa sih kekuatan itu? An Abi Ali Samama Ibni Syafi annahu sami Uqbah an Amir radhiyallahu anhu yaqul. Jadi an Uqbah dari Uqbah bin Amir bahwasanya ia berkata, Anas ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul. Dia mendengar Nabi di atas mimbar berkata, wa'addu lahum mastata'tum min quwwah. Nabi menyebutkan ayatnya dulu. Wa'addu lahum mastata'tum min quwwah. Kemudian bagaimana sih kita mengetahui apa maksud dari ayat ini yang disampaikan oleh Nabi? Kemudian lanjutannya, ala innal quwwata rami, ala innal quwwata rami, ala innal quwwata rami. Jadi ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah menembak. Jadi ingatlah, ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah dengan menembak. Jadi dalam peperangan itu yang kita persiapkan adalah menembak. Dalam konteks ini kekuatan yang sebenarnya hakiki adalah menembak, berkuda dalam menembak, bawa anak panah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ayyashkalaha. Jadi al-ayyashkala ala sahabat. Jadi sahabat itu memiliki masalah kesalahpahaman dalam fi fahmin ayah, dalam memahami suatu konteks ayah. Kemudian Nabi mentafsirkannya kepada mereka. Contohnya ini, ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imanahum bizulmin, iman mereka dengan kezaliman. Nah, kemudian di sini mereka mendapat masalahnya di sini. Al-ayah syakun dzalika 'alal muslimin faqalu, sungguh ayat ini sebetulnya berat dipahami bagi kaum muslimin. Apa sih maksud dari ayat ini gitu kan? Kemudian mereka bertanya, faqalu ya Rasulullah ayyuna. Di sini ada istifham ayyuna, seperti halnya ayyukum man ismuhu Ahmad, siapa di antara kalian yang namanya Ahmad. Di sini ayyuna, siapa di antara kami. Faqalu ya Rasulullah ayyuna lam yuzlim nafsahu. Ya Rasulullah, mana mungkin siapa di antara kami yang tidak mungkin zalim kepada dirinya sendiri. Masya Allah, kata Nabi. Qala laisa kadzalik ya ashabi. Bukan seperti itu apa yang kalian masukkan itu, bukan. Innama huwa syirkun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya itu ini masuk dalam ayat ini adalah asyirku. Ini itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu masyrik billah, innahu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Mana Allah Jalla wa Ala huwa wahidul qahhar. Allah Maha Esa, satu. Bayangkan saja seorang suami saja diduakan dengan istri, tidak rela, apalagi Allah Jalla wa Ala diduakan oleh hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak rela juga. Jadi
ayat dari asyirku, dari dizulmin tadi itu ya asyirik. Ala tasma'u, apakah kalian tidak mendengar maqala Luqmanu li banihi wa ya'idu? Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kemusyrikan itu ialah perbuatan yang zalim, yang kezaliman yang besar. Jadi ketika sahabat itu mendapatkan sebuah masalah iskal dalam memahami sebuah ayat konteks, maka mereka bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjelaskan, oh ini jadi asyirk az-zalimun itu ternyata maknanya artinya kesyirikan. Nah, tayyib kadzalik. Kemudian yang berikutnya, ayyadhkura fi kalamihi ma yasluhu. Jadi Nabi itu menyebutkan, Nabi berkata dalam sebuah hadisnya, ma yasluhu ayyakuna tafsir nil ayah, yang mana kira-kira cocok, ayat itu cocok untuk jadikan tafsir gitu. Jadi saling mencocokkan. Jadi gini, ada ayat, ada tafsir. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan yang kira-kira cocok dengan hadis Nabi itu yang mana gitu. Hasil istihad para mufassir sendiri. Misal kalau ta'ala waji'a yawma idzin bi jahannam, maka didatangkan kepada mereka pada hari itu yaitu jahannam, neraka. An Abdillah bin Mas'ud qala, dari Abdi Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi berkata dalam hadisnya, yu'ti ini yu'ti bi jahannam yawma idzin laha sab'un alf zamam. Jadi mereka di hari kiamat nanti, neraka nanti diberikan 7. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan menggunakan 70 ribu kendali. Jadi di hari kiamat nanti akan didatangkan kepada ahlun nar 70 kendali. Tiap-tiap kendali itu likulli zaman sab'un alfa malakin. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Yajurrunaha, ditarik. Jadi di sini Nabi hanya mencocokkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Waji'a dengan yu'ti dengan konteks yang kira-kira cocok sama. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Mereka didatangkan pada hari itu, mereka didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu mereka didatangkan. Nah, yang tidak kita tahu ini waji'a yauma idzinnya ini didatangkan apa sih? Kemudian adalah tafsirnya yu'ti bi jahannam. Inilah ya, tafsir yang kira-kira dicocokkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Apa sih yang diperlihatkan? Ini yang diperlihatkan ya ini. Didatangkan dengan menggunakan 70 ribu kendali tali kekang, yang mana tiap-tiap kendali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Jadi Nabi itu hanya mencocok-cocokkan. Kemudian yang berikutnya ialah yang terakhir nih ya, ayat ta'awwal al-Quran fay'amal bima bihi min amri. Jadi Nabi mentakwilkan Al-Quran, kemudian mengamalkan apa konteks dari Quran itu. Nah, misal contoh kalau ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan fasabbih bihamdi, dengan apa ya, fasabbih bihamdi, dengan memuji Tuhanmu, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya. Jadi dalam konteks ayat ini, ketika ayat ini turun, Nabi memahami, mentakwil ayat ini. Oh, kira-kira makna dari ayat ini apa?
kita disuruh fasabbih, kita disuruh bertasbih. Kemudian bihamdik, dengan memuji Tuhanmu. Astagfirullah. Nah, di sini ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, tidaklah ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'da an nazalat alaihi, setelah diturunkannya ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Nabi itu sama sekali, jadi Nabi ketika ayat ini turun, tidaklah Nabi itu sholat ketika ayat ini turun. Beliau selalu berkata, nih, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ala yakula fiha, tidaklah Nabi berkata. Jadi gini, ketika ayat ini turun, jadi selama ketika ini turun, Nabi itu tidak, sholat itu tidak pernah, Allah yakulu, tidak pernah melakukan, tidak akan lepas berkata atau berdoa. Jadi minta doa ya. Allah yakula fiha subhanaka rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Jadi konteks dari tasbih bihamdi itu konteks sebagai doa sebenarnya. Jadi Nabi mentakwilkan ayat ini dengan doa, tahmid, tasbih, istighfar. Subhanaka rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Jadi ini sebenarnya bacaan ruku atau sujud ya. Wa fi riwayatan 'inda al-Bukhari an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktsuru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Jadi di riwayat Bukhari, Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi itu kana yaktsuru, karena melainkan jika salat selalu membaca doa ini. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika rukuk senantiasa biasa memperbanyak membaca doa subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ketika ayat ini turun, sama sekali Nabi itu tidak terlepas membaca ketika ruku dan sujud, membaca ini, takwilan dari ayat ini, itu berdoa subhanaka rabbana bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Jadi Nabi itu mentakwilkan Al-Quran dan mencoba mengamalkan. Nabi dia bisa mentakwilkan sendiri dengan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti astagfirullah. Dalam riwayat kan astagfirullah, kata ada sebagian mengatakan pakai al-azim itu bid'ah. Astagfirullah. Memang ada redaksi lain pakai astagfirullahaladzim. Seperti astagfirullahalghafar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu ada di riwayat Tirmizi. Seperti astagfirullahalghafar itu ada juga, cuma apa di riwayat apa itu. Jadi kita boleh memakai yang mana. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma bihamdika subhana rabbil azim bihamdi, boleh. Jadi Nabi itu kita baiknya mengikuti ya ayat awal Al-Quran, fa'amal bima bihi min amri. Jadi Nabi mentakwilkan sebuah ayat dan mencoba mempraktikkannya di kesehariannya dengan membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Di dalam doa tersebut Rasulullah menakwilkan Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemahaman. Mungkin nanti di akhir pertemuan bisa jelaskan oleh Ustaz secara langsung. Astaghfirukum qabla aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.